baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku sekalian, dalam firman Tuhan ini kita ambil pelajaran yang penting, bagaimana caranya kita bertemu dengan Tuhan. Ketika kita melihat dalam perjanjian lama, orang Israel itu tidak bisa bertemu dengan Allah di hadapan Allah yang ada di padang belantara pada waktu itu. Apalagi ketika didirikan oleh Salomo, orang Israel tetap tidak bisa langsung berhadapan dengan Tuhan di bait Allah. Dan satu-satunya yang bisa bertemu dengan Tuhan adalah imam dan imam besar. Imam besar itu bisa masuk dalam ruangan Maha Kudus hanya 1 kali 1 tahun. Bisa bayangkan. Jadi pada waktu diperintah Tuhan, bisa masuk. Tetapi biasanya itu hanya sekali. Dan tapi imam biasa itu bisa berulang-ulang untuk masuk di ruang suci, yang di sana bisa melayani dengan memasang pelita, kemudian memasang roti, dan itu yang dilakukan oleh imam-imam untuk mewakili orang Israel bertemu dengan Tuhan. Dan begitu susahnya untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi kita dalam perjanjian baru, menurut firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa kita adalah orang yang sangat beruntung di dalam Tuhan. Karena apa? Kita tidak lagi dihalang-halangi untuk bertemu dengan Tuhan. Kita tidak lagi ada syarat-syarat khusus yang harus dilakukan seperti orang Israel untuk bertemu dengan Tuhan. Dan saudara dan saya itu dapat gambaran sekarang ini seperti di gereja ini. Di gereja ini ada mimbar yang terbuka untuk siapa saja. Dahulu itu mimbar ini adalah seperti ruang maha suci, maha kudus, yang bisa dilakukan oleh imam besar. Dan kemudian yang di tengah ini adalah ruang suci yang hanya dilakukan oleh imam-imam. Nah, kapan saudara dan saya bisa bertemu dengan Tuhan? Di sana, di depan halaman gereja, halaman bait Allah di sana. Jadi saudara susah, tetapi saudara dan saya sekarang menjadi orang yang sungguh diberkati oleh Tuhan, tidak lagi terhalang seperti itu. Malah saudara diundang ke depan. Ya, silakan ke depan, jangan ke belakang ya. Kalau di belakang itu sepertinya nomor tip ketika nonton bioskop. Dari nonton bioskop, wah itu nonton bioskop kan tipnya itu di belakang ya, bukan di depan. Tapi kita justru tipnya itu di depan. Ya. Dan hamba Tuhan di sini hanya mewakili Allah
seperti imam besar pada waktu itu, tetapi kita tidak lagi dihalangi. Makanya dalam gereja-gereja yang modern itu mimbarnya kayak begini. Ya. Kalau yang lama, gereja yang lama tua itu justru pendeta mau berkhotbah harus melewati tangga di sana. Ya. Tangga dan posnya di situ. Jadi tinggi banget. Itu ada tempat tangganya. Masuk dan keluarnya ada aturannya. Pendeta tidak sembarangan boleh masuk ke atas mimbar karena ada majelis yang mengontrol. Pendetanya sudah bawa Alkitabnya dikontrol dulu oleh majelisnya. Lalu kemudian ketika masuk Alkitabnya itu diberikan dan pendetanya bisa naik. Selama majelisnya nggak setuju, pendeta nggak bisa naik karena pintunya itu ada kuncinya. Begitu juga kalau majelis jemaat nggak setuju, pendeta juga nggak bisa turun. Bagaimana bisa turun? Ini tangganya itu mimbarnya tinggi, dan kalau turun pintunya terkunci. Jadi pendeta harus terus di atas mimbar seperti itu. Itu gambaran yang lalu, tetapi zaman sekarang kita bebas seperti ini. Kita bisa bicara dengan nama Tuhan seenaknya, dengan kita tidak ada jarak lagi kecuali hormat kita saja sebagai hamba Tuhan dan jemaat. Saudara-saudara sekalian, dalam firman Tuhan ini ada dua hal yang diberitahukan kepada kita melalui ibadah kita. Yang pertama itu adalah sikap kita beribadah. Sikap kita beribadah. Oleh karena ketika kita beribadah itu Yesus sendiri yang menjadi pintunya. Yesus sendiri yang menjadi jalannya untuk kita beribadah. Maka saudara dan saya tidak boleh sembarangan lagi, meskipun tidak lagi dibatasi sikap-sikap yang ada dalam ibadah, tapi kita tetap harus mempunyai sikap yang baik yang ditunjukkan kepada sikap hati kita ini ketika kita beribadah kepada Tuhan. Dikatakan ayat 22b itu, yaitu pertama itu oleh karena pintu ibadah kita adalah baiknya itu adalah Tuhan Yesus sendiri, maka kita hanya membutuhkan hati yang tulus untuk beribadah. Jadi hati yang tulus inilah, yang tulus ikhlas inilah yang dipakai oleh Tuhan menjadi standar. Saudara boleh masuk beribadah, bareng-bareng boleh silahkan, tetapi yang tahu tentang ketulusan hati kita, tulus ikhlas kepada Tuhan ketika ibadah itu adalah Tuhan sendiri, tidak lagi dinilai oleh manusia. Oh, itu ibadahnya seperti ini ya, itu tidak bisa. Wah, tidak bisa lagi. Pendeta juga begitu, tidak lagi terpenjara. Itu pendeta bebas sekarang berkhotbah, Alkitabnya ya diperiksa siapa? Tidak ada yang periksa. Sekarang pendetanya, silakan naik juga, puji Tuhan, turun ya silakan turun ya. Tidak ada yang membatasi itu, tetapi yang membatasi dalam firman Tuhan ini adalah hati yang tulus ikhlas kepada Tuhan. Kalau kita tidak tulus ikhlas ketika kita beribadah, itu sebenarnya kerugian kita yang luar biasa, karena sia-sialah ibadah kita. Yang kedua adalah sikap ketika kita beribadah, disebutkan 22C itu, yaitu keyakinan iman yang teguh. Keyakinan iman yang teguh. Jadi iman ini merupakan iman yang kuat, yang teguh, yang kokoh, bukan iman yang sekedar memiliki iman kemudian kita mengatakan mana iman? Oh, imanmu sudah pergi iman. Kalau iman itu iman dengan iman itu berbeda. Ya, tapi kalau kita dengan iman yang teguh, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kesulitan, apakah kita sakit, apakah kita kekurangan ekonomi, ataukah kekurangan keuangan kita, tidak jadi masalah. Karena apa? Tuhan menuntut kita untuk memiliki keyakinan iman yang teguh datang kepada Tuhan. Dan iman yang teguh itu dikatakan oleh firman Tuhan membuat hati nurani itu dibersihkan dari sikap yang jahat.
Lalu hati nurani ini dalam gereja kita itu merupakan tuntutan yang tinggi, bahwa hati nurani kita itu harus memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Karena hati yang murni itulah yang mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Yang berikutnya, sikap kita dalam beribadah katakan, yaitu karena tubuh kita dibersihkan dengan air yang murni, dengan air yang murni. Saya lihat air ini apa ya? Apakah air waktu kita dibaptis, lalu kemudian itu memurni kita? Tetapi setelah kami lihat itu, yang dimaksud itu dengan hati tubuh kita dibersihkan dengan air, itu dibersihkan dengan firman Roh Kudus, firman Allah yang sudah kita dengar itu. Itulah yang bisa membersihkan diri kita, membersihkan sikap kita, membersihkan karakter kita, membersihkan keadaan kita yang melenceng dari Tuhan. Maka itu firman Tuhan itu seperti air yang membersihkan sikap-sikap kita. Ketika kita beribadah seperti ini, itu firman Tuhan itu bekerja untuk membersihkan kita. Saudara tahu kalau seorang gadis ini cantik, itu apa? Salah satunya itu berusaha untuk membersihkan tubuhnya. Nah, salah satunya itu wajahnya. Saya lihat, karena saya punya wanita juga saudara di rumah, istri saya sama anak saya wanita. Jadi kalau istri saya juga begitu, ingin membersihkan penampilannya, wah itu langsung pergi ke kaca dan dia berusaha. Ya saya bilang sudah biasa, sudah bersih. Masih udah bersih belum? Sudah. Namanya ini nggak percaya dengan cermin. Cerminnya bilang apa? Nggak bisa bicara ya. Lihat terus kemudian sudah bersih nggak? Sudah bersih. Cerminnya tadi bilang apa? Nggak bilang apa-apa. Yang saya tahu nggak maksudnya bahwa itu memang kita diusahakan untuk dibersihkan. Kalau kurang putih dikasih pemutih. Tapi kalau saya dikasih pemutih tetap aja hitam. Ya, saudara, ini usaha bahwa kita ingin membersihkan tubuh kita. Ya, kadang-kadang kalau sehari musim panas begitu perlu mandi sampai 4 kali. Karena begitu tua berkeringat lagi, bau lagi, mandi lagi. Apalagi musim Covid dipaksa untuk mandi, keramas berbulan-bulan. Yang keluar, keramas supaya kita bersih, tidak tertular penyakit. Saudaraku, yang bisa membersihkan diri kita menurut firman Tuhan itu, yaitu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita renungan, membaca firman Tuhan, beribadah seperti ini, itu otomatis firman Tuhan itu membersihkan diri kita. Coba saudara, kalau kita tekun dalam beribadah itu, maka itu sangat menguntungkan bagi kita. Kalau anak-anak kita suka beribadah, itu sangat menguntungkan. Bisa bayangkan saudara, karena semakin dekat dengan Tuhan, itu semakin dekat dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Semakin kita jauh dari ibadah, maka semakin jauh juga anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Saudaraku, yang berikutnya dikatakan oleh firman Tuhan, sikap kita beribadah yaitu berpegang pada pengakuan yang benar hadapan Tuhan. Ayat 23 ya, bahwa kita, Tuhan memberikan kemampuan kita untuk berpikir, Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk membedakan baik atau yang benar. Salah satunya kita harus memiliki pengakuan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita di luar suatu saat ditanya, kamu Kristen bukan? Menurut kamu aku Kristen bukan? Enggak. Oh iya, kamu betul, bukan saya, cocok sama kamu gitu ya. Tapi biasanya kalau ada orang Kristen yang benar, kita ketemu di luar dengan orang banyak, mereka akan curiga. Apa ya orang ini? Bukan masalah orang ini copet atau bukan,
tapi pasti ada aura yang sangat berbeda antara anak Tuhan dengan mereka. Dan itu otomatis, saudara. Jadi pengakuan kita itu bukan hanya pengakuan yang dilontarkan dalam mulut saja, tapi juga berasal dari hati kita, karena Tuhan sudah menuntut kepada kita supaya kita tulus ikhlas untuk beribadah dan kemudian memegang teguh firman Tuhan, dan kemudian kita sudah dibersihkan dengan firman Tuhan. Otomatis pengakuan yang kita sampaikan kepada orang itu, pengakuan itu adalah pengakuan yang jujur, pengakuan itu adalah pengakuan yang dikendaki oleh Tuhan. Kalau kita jangan orang Kristen, gitu ya. Kalau memang kita merasa anak Tuhan, ya mengakulah anak Tuhan. Tanpa mengaku pun orang akan menilai sikap kita, oleh karena kita sudah bersikap dengan baik. Ini adalah tuntutan ketika kita beribadah memuliakan Tuhan. Yang kedua, bagaimana sikap hidup kita beribadah pada Tuhan. Itu ayat 24 dikatakan saling memperhatikan. Tuhan menuntut kepada kita untuk saling memperhatikan. Ya, kalau zaman modern ini ya minimal memperhatikan di WA. Kalau di WA itu diam aja. Kalau saya kirim artikel di WA itu satu jam kemudian atau berapa jam kemudian saya lihat kira-kira yang respon siapa ya. Kadang-kadang gak ada yang respon ya. Cuma 2 orang yang respon. Oh, yang lainnya pada tidur kali ini. Oh, yang lainnya mungkin masih kerja ya. Nah, ini saling memperhatikan. Ya, kalau kita memberikan renungan, ada yang renungan, itu sebenarnya saling memperhatikan. Dan sekarang ini paling enak. Ya, kalau ada teman-teman kita yang tidak kita jumpai beberapa hari, yuk kita memperhatikan mereka. Ya, Islam. Ya, kadang-kadang walaupun WA kita nggak diterima nggak apa-apa. Saya seringkali mau WA orang 2 minggu nggak dijawab juga nggak apa-apa. Tapi tahu-tahu ngomong ke sini bawa ikan, bawa ikan besar. Apa ini itu? Kualitas ini ikan. Dari mana? Pagi-pagi itu banyak tombol yang besar dan yang panjang. Heran sekali pagi-pagi udah bawa ikan. Walaupun 2 minggu saya WA nggak pernah jawab, ya, jadi masalah. Tapi mereka satu saat hatinya terbuka juga, ya kan? Merasa, wah aku nggak enak kali ya, aku nggak jawab seperti ini. Nah, saudaraku, ini sikap hidup kita yang beribadah kepada Tuhan. Hendaklah saling kita memperhatikan sekecil apapun, perhatikanlah. Kedua, saling mendorong dalam kasih. Mendorong dalam kasih itu memberikan semangat. Kalau ada yang sakit, gitu, halo, gimana kabarmu? Aku sudah gak enak badan. Oh ya, ayo mari kita doa yuk. Ya kan enak saudara. Doa itu kan gratis. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, justru puasanya itu gak gratis. Karena puasanya itu diberikan oleh Tuhan. Seringkali kita berdoa apa adanya, kemampuan kita ya seperti ini. Berdoa saja. Karena doa itu, doa orang yang benar itu besar kuasanya. Walaupun berdoanya itu nggak ada seperti pendeta yang luar biasa. Oh Tuhan, kami mohon semoga kita memberi. Mungkin saudara nggak bisa begitu, nggak apa-apa, ya kan? Tapi yang penting itu dalam nama Tuhan Yesus itu yang penting. Tuhan yang sembuhkan saudara kami dalam nama Yesus. Oh, itu bikin luar biasa. Karena apa? Hati kita sudah lurus, iman kita sudah teguh, kita saling mendorong, kita sudah mengaku dengan benar hadapan Tuhan. Oh, itu doa, walaupun saudara nggak teriak-teriak pun, itu doa dalam nama Tuhan Yesus itu pasti didengar oleh Tuhan. Saudara, harus dikatakan ayat 24C itu saling mendorong dalam pekerjaan yang baik. Pekerjaan apa yang saja yang baik yang kita dorong, ya. Kita doakan. Meskipun kita mengerti saudara-saudara bekerja itu enggak ringan, pekerjaan itu pasti berat. Saya tahu karena saya pernah berdoa juga, pernah mengalami juga dalam pekerjaan
pekerjaan. Saya pernah bekerja secara umum, wah itu persaingan itu lebih keras ya, pekerjaan di luar itu. Karena yang satu ingin menonjolkan diri, kalau menonjolkan diri dengan kemampuan tidak jadi masalah. Kalau ingin menonjolkan diri dengan menjelekkan temannya, waduh, itu temannya bisa kena masalah. Tapi saudara itu memang itu harus kita saling menguatkan satu sama lain. Anak-anak Tuhan harusnya saling mendorong untuk melakukan sesuatu yang baik, sikap yang baik dalam pekerjaan kita, dalam apa saja pergaulan kita coba kita lakukan untuk mendorong perbuatan-perbuatan yang baik. Yang berikutnya dikatakan oleh firman Tuhan bahwa sikap kita dalam beribadah itu tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Wah, puji Tuhan, saudara perhatikan 2 tahun ini ya, begitu ada pandemi itu luar biasa. Luar biasanya apa? Roh Kudus memberitahukan kepada anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan itu cepat tanggap. Yang tadinya cuma tahunya Facebook, kemudian YouTube. Wah, YouTube agak berat. Gereja-gereja banyak yang nggak mampu. Facebook juga begitu banyak gereja yang tidak mengerti juga dan tidak mau. Tapi Tuhan kasih tahu-tahu Zoom. Aplikasi Zoom itu tahu-tahu mendadak itu menghebohkan dan bisa menghubungi berbagai macam anak-anak Tuhan, dan semua itu langsung digunakan untuk beribadah melalui Zoom meeting. Ya. Tadinya kan untuk pertemuan, untuk rapat-rapat, tapi itu digunakan untuk beribadah. Itu luar biasa. Pekerjaan Roh Kudus itu menolong anak-anak Tuhan supaya anak-anak Tuhan itu tidak jauh beribadah kepada Tuhan. Kalau sulit melalui YouTube, sulit melalui Facebook, Tuhan kasih yang lain. Ya, Zoom meeting itu digunakan berbagai macam. Luar biasa di PKN itu beberapa waktu yang lalu ada Zoom meeting webinar sebenarnya. Itu yang ngomong bukan di Jogja, tapi yang ngomong di Amerika dan di mana itu Pak Lengles itu bicara di Amerika saja. Dan semua anak-anak Tuhan di Jakarta di seluruh Indonesia ini bisa ikut ngomong di situ, bisa beribadah. Ketika sedang istirahat, bertanya, kamu dari mana? Oh, saya dari Nias, saya dari Papua. Oh, saya bisa bayangkan. Luar biasa. Tuhan menggunakan ini untuk menjaga anak-anak Tuhan supaya anak-anak Tuhan tidak jauh dalam beribadah memuji memuliakan Tuhan. Anak-anak Tuhan supaya tidak menjauhkan diri untuk beribadah. Kalau tidak bisa beribadah di gereja, maka Tuhan membuka jalan supaya bisa beribadah di rumah mereka masing-masing. Kalau sampai di rumah masing-masing tidak bisa beribadah, lalu di tempat mana lagi perlukan untuk beribadah. Tuhan begitu luar biasa memberkati anak-anak Tuhan yang tidak menjauhkan diri dari beribadah. Tidak bisa beribadah di gereja, sekarang bisa beribadah di rumah. Wah, ini saudara luar biasa. Awal-awal mengatakan iblis itu akan senang. Ya, lihat tuh, gereja kalangan tutup semua tuh, di mana-mana tutup. Oh, iblisnya senang, tapi Roh Kudus berbicara lain. Oh, tidak kalah. Justru sekarang gereja ada di mana-mana. Di mana-mana tutup enggak. Gereja sekarang buka di rumah-rumah jemaat. Sekarang gereja itu buka dan anak-anak Tuhan itu bisa beribadah berulang kali, ya kan? Ikut ibadah sana, lalu ikut di sono, ikut di sini. Wah, tidak mengeluarkan biaya terlalu besar. Bisa bayangkan kalau kita beribadah offline, kita membutuhkan biaya besar. Ya, membutuhkan transportasi, membutuhkan perjuangan. Apalagi kalau tempat kita jauh, itu membutuhkan perjuangan. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan
memang menghendaki supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah kita di mana sekarang? Ya tetap aja di DKM Silo setengah 9 ibadah.